Desa Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir akan menyebarkan nyamuk berwolbachia ke seluruh Indonesia. Nyamuk Wolbachia. Nyamuk berwolbachia. Nyamuk Wolbachia. Beberapa waktu lalu, ramai pembicaraan tentang nyamuk. Bukan sekadar nyamuk, ini adalah nyamuk Wolbachia. Nyamuk telah menjadi masalah besar bagi manusia sejak waktu yang lama. Bahkan, serangga kecil ini adalah hewan yang paling banyak membunuh manusia. Ada salah satu cara yang ditemukan para ilmuwan untuk menangani masalah nyamuk ini, yaitu dengan nyamuk itu sendiri. Nyamuk Wolbachia tadi telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat mengurangi nyamuk-nyamuk penyebab masalah kesehatan manusia, dan telah diuji coba di banyak negara, termasuk di Indonesia. Namun, meskipun terobosan ini terlihat cukup meyakinkan, tetap ada pro kontra di masyarakat. Tapi, kenapa? Dan apakah nyamuk Wolbachia itu berbahaya? Pertama-tama, kita cari tahu dulu apa sebenarnya nyamuk Wolbachia itu. Wolbachia sebenarnya adalah bakteri yang biasa menginfeksi arthropoda, termasuk serangga. Bakteri ini sudah ada sejak lama dan memang secara alami menjadi bagian dari alam. Dan diperkirakan lebih dari 40% serangga terinfeksi bakteri ini. Bakteri Wolbachia umumnya ditularkan melalui inang betina. Bakteri ini biasanya menyerang sistem reproduksi. Bakteri Wolbachia dapat mempengaruhi reproduksi inang dengan 4 fenotip berbeda. Pertama, larva jantan yang berasal dari induk yang terinfeksi akan mati, sehingga hanya betina yang akan berkembang. Kedua, terjadi feminisasi, di mana jantan akan menjadi betina, atau menjadi betina semu yang tidak subur. Ketiga, betina dapat bereproduksi tanpa adanya jantan. Keempat, terjadi ketidakcocokan sitoplasma yang membuat jantan yang terinfeksi tidak mampu bereproduksi dengan betina yang tidak terinfeksi Wolbachia atau betina yang terinfeksi strain Wolbachia lain. Gini penjelasannya, apabila ada betina yang terinfeksi, maka betina dapat bereproduksi dengan pejantan baik yang terinfeksi Wolbachia maupun yang tidak terinfeksi Wolbachia. Namun, bagi jantan yang terinfeksi hanya bisa bereproduksi dengan betina yang terinfeksi Wolbachia. Semoga dapat dimengerti. Lalu, bagaimana Wolbachia ini menjadi solusi? Telah terbukti bahwa infeksi bakteri Wolbachia dapat menghambat pertumbuhan virus seperti demam berdarah, chikungunya, dan Zika di tubuh nyamuk Aedes aegypti. Bakteri ini menjadi antivirus yang membuat virus tidak bisa mereplikasi dirinya. Salah satu penyebabnya mungkin karena faktor persaingan sumber daya antara Wolbachia dan virus. Nyamuk Aedes aegypti sendiri biasanya tidak membawa bakteri Wolbachia, namun jenis nyamuk lain banyak yang membawa bakteri ini. Caranya adalah dengan memberi telur nyamuk Aedes aegypti dengan bakteri Wolbachia. Lalu, nyamuk-nyamuk ini dikembangbiakan. Tapi, bagaimana metode yang dilakukan untuk mengurangi penyakit di masyarakat? Nyamuk Wolbachia adalah inisiasi dari organisasi World Mosquito Program. Dan kita patut berbangga di mana Indonesia terlibat dalam penelitian nyamuk Wolbachia. Nyamuk ini telah diteliti sejak tahun 2011 oleh World Mosquito Program dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan melibatkan para pakar dari Indonesia. Salah satunya Profesor Adi Utanari yang juga memimpin proyek ini di Yogyakarta. Uji coba paling awal nyamuk Wolbachia dilakukan di beberapa negara, salah satunya di Indonesia, tepatnya Yogyakarta. Dan hasilnya untuk uji coba di Yogyakarta menunjukkan bahwa nyamuk Wolbachia mampu menurunkan hingga 77% kasus DBD dan menurunkan kebutuhan pasien rawat inap DBD di rumah sakit sebesar 86%. Tapi sejak ditebari telur nyamuk
Aedes aegypti berwolbachia itu mulai dari 2018 sampai detik ini November 2023 kita 0 kasus. Sampai saat ini, nyamuk Wolbachia telah diuji coba di banyak negara, di antaranya Australia, Brazil, Kolombia, El Salvador, Sri Lanka, Honduras, Laos, Vietnam, Kiribati, Fiji, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Meksiko. Di Indonesia sendiri, metode yang digunakan adalah dengan melepas nyamuk Wolbachia ke populasi alami. Tujuannya adalah agar nyamuk betina kawin dengan nyamuk setempat dan menghasilkan keturunan yang mengandung Wolbachia. Pada akhirnya, hampir seluruh populasi nyamuk akan memiliki Wolbachia. Sementara metode lainnya yang digunakan di negara lain adalah dengan melepas nyamuk jantan, sehingga nyamuk betina yang kawin dengan nyamuk jantan yang terinfeksi tidak akan memiliki anak, dan akhirnya populasi nyamuk menurun. Prinsip ini memanfaatkan fenotip yang tadi dijelaskan di awal. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, bila Wolbachia adalah hal alami dan dapat menghambat perkembangan virus pada nyamuk, lalu kenapa dari dulu nyamuk tetap menularkan penyakit seperti DBD? Seperti yang tadi dijelaskan di awal, nyamuk Aedes aegypti tidak membawa bakteri Wolbachia. Oleh karena itu, yang para ilmuwan lakukan adalah dengan memperkenalkan bakteri Wolbachia dengan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Wolbachia diharapkan menjadi solusi yang mutakhir, mengingat prosesnya yang terbilang alami dan nyamuk dapat berkembang secara mandiri. Program ini sudah mendapat persetujuan dan dukungan pemerintah Indonesia. Namun, ada segelintir kalangan yang masih kontra atas hal ini. Apakah Wolbachia berbahaya? Program nyamuk Wolbachia telah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan dan telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1341 tentang penyelenggaraan pilot project implementasi Wolbachia sebagai bentuk penanggulangan kasus DBD. Di tahun 2023, rencananya nyamuk ini akan dilepas di 5 tempat di Indonesia. Di antaranya ada Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang. Ada satu daerah yang terpaksa harus menunda program ini karena menuai pro kontra di masyarakat, yaitu di Bali. Masyarakat di sana mengkhawatirkan dampak efek samping dari Wolbachia. Pemerintah dan para ahli telah berulang kali menjelaskan bahwa Wolbachia memiliki dampak yang sangat baik. Ini juga dibuktikan lewat serangkaian penelitian, termasuk di Yogyakarta yang efektif menurunkan 77% kasus DBD. Penelitian juga telah mengungkapkan bahwa bakteri Wolbachia ini tidak berbahaya untuk manusia dan memiliki resiko yang dapat diabaikan terhadap lingkungan. Sejak tahun 2014, di mana nyamuk Wolbachia pertama dilepas sebagai uji coba, sampai sekarang tidak ada laporan dampak buruk dari nyamuk ini. Selain itu, nyamuk Wolbachia ini juga tidak termasuk rekayasa genetik, karena komponen genetik dari nyamuk tidak diubah. Secara sederhana, rekayasa genetik berarti memanipulasi gen seperti mengubah susunan genetik dari sel. Sementara gen nyamuk Wolbachia sama sekali tidak diubah. Ia tetap nyamuk Aedes aegypti yang sama pada umumnya. Hanya saja diberi bakteri Wolbachia yang juga bakteri alami yang sudah ada di alam dan memang menginfeksi serangga. Tapi sayangnya segelintir masyarakat masih tidak paham tentang program tersebut. Belum lagi, beberapa orang lebih percaya teori konspirasi. Aduh. Nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia ini tidak memberikan efek negatif terhadap manusia. Karena diameter dari bakteri Wolbachia ini ternyata diameternya tuh lebih besar dibandingkan dengan diameter sungutnya nyamuk, kita sebut sebagai proboscis nyamuk. Jadi, kalaupun nyamuk tersebut menggigit kita, menggigit manusia, bakterinya tidak bisa masuk. Kalaupun dia masuk, maka dia tidak bisa hidup di dalam tubuh manusia. Karena bakteri ini memiliki sifat atau karakteristik hanya bisa hidup di sel serangga. Dia tidak bisa hidup di sel mamalia. Semoga nyamuk Wolbachia dapat benar-benar menjadi terobosan untuk masalah kesehatan. Ini adalah manfaat dari kemajuan teknologi yang kita miliki.
Jika kalian ingin menambahkan informasi tentang pembahasan kita kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi sama-sama. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.